Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan spill kenapa kita harus mengganti filter oli saat penggantian oli mobil. Karena di dalam masih tersisa sisa oli yang lama, sekaligus juga di dalam filternya sudah kotor. Bayangkan bila di dalam filter ini sudah terdapat banyak gram-gram serbuk-serbuk mesin yang akan menyumbat sirkulasi oli yang tentunya sangat berbahaya bagi mesin mobil kita. Ini jika filter yang ori lebih rapat dan juga lebih irit tempat. Nah, jika yang KW ini lebih renggang juga lebih besar. Oke, ini sudah saya siapkan oli Prima XP. Ini saya akan mengganti oli mobil T120 SS. Saya pakai Prima XP yang saya 20W/50. Filter olinya saya pakai yang original ya guys, PT Kramayuda 3 Berlian. Ini saya siapkan alat buat buka filter olinya, nanti saya siapkan juga buat tap-tapan olinya. Kita cek kilometernya guys, masih 0 ya guys. Oke, kilometernya masih 0. Ini sebenarnya dulunya ini oli transmisi masuk ke speedometer, sehingga kecepatan penuh terus yang tampil di speedometer. Setelah saya perbaiki malah odometernya rusak, sehingga saya nolkan sekalian. Kita reset trip meternya. Oke ya, kita buka pengisian olinya sehingga nanti saat kita tap lancar, kita masuk kolong. Oke, kita kendorkan pakai kunci 17 ya guys. Setelah kendor, kita kendorkan menggunakan tangan guys. Ya, kita keluarkan oli bekasnya, oli lamanya guys. Tunggu sampai benar-benar tuntas. Ini yang buat buka filter oli saya pakai kunci ring kayak gini, dan bekas timing balansa punya 300 diesel. Ya, kita kendorkan dulu ya guys filter oli yang lama. Oke ya, setelah kendor kita lepaskan pakai tangan guys. Awas, nanti di sini banyak oli yang tumpah guys, hati-hati jangan sampai meluber kemana-mana. Ya, ini sudah terlepas filter olinya guys. Ya, ini sebelumnya saya pakai yang Sakura. Saya pakai yang original aja karena penyaringannya lebih rapat ya guys, sehingga oli yang naik ke mesin lebih bersih. Harganya juga selisih nggak seberapa. Ini original ya guys. Nah, PT KTP Kramayuda 3 Berlian. Kita buka plastiknya dulu guys. Kemudian sebelum kita pasang, kita isi dengan oli yang baru guys, agar tidak terjadi kekosongan oli saat pertama kali kita hidupkan mesin. Ya, setelah kita isi oli, kemudian kita pasangkan ke mesinnya guys. Kita kencangkan, cukup menggunakan tangan saja ya guys, nggak usah pakai kunci karena bisa merusak sealnya nanti guys, o-ringnya yang di filternya bisa rusak. Oke, kemudian tutup kembali tap oli, baut tap oli, kencangkan menggunakan kunci 17 ya. Setelah itu kita tuangkan oli yang baru guys. Ini kalau di buku manual oil pan atau penampungan oli yang di bawah, volumenya 3,5 liter dan filter olinya setengah liter, jadi total 4 liter. Tapi saya tidak masukkan semuanya, saya sisakan kira-kira segini guys. Oke, kemudian kita cek dipsticknya guys, apakah kurang atau kelebihan.
Jika kurang tinggal kita tambahkan lagi, jika kelebihan kita tap sedikit. Ya ternyata pas ya guys, pas di batas atas maksimal. Oke. Ya kemudian kita tutup kembali lubang pengisian oli, kemudian kita hidupkan mesin guys. Ya kita starter kembali. Oke, sudah hidup mesinnya ya guys. Kita naikkan gas sedikit, naikkan RPM nya biar sirkulasinya lancar, sirkulasi olinya lancar. Kemudian jangan lupa cek filter olinya dan bowl tab olinya tadi, apakah ada kebocoran oli. Ini kemarin saya lupa di videoin ya guys. Ya seperti ini suara mesinnya guys. Mobil-mobil tua guys, mobil-mobil angkot zaman dulu guys, T120 SS yang masih karburator. Ya ini ibarat orang berak tapi nggak cebok kalau ganti oli tapi tidak sekalian mengganti filternya guys, karena masih tersisa oli yang lama dan juga tentunya filternya sudah kotor. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.